Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada kalimat Asmaul Husna ini cina maha ya, maha. Satu, maha mengetahui dalam hati. Ini juga menjadi pelajaran ya. Artinya yang menjadi getaran kolbu kita mau menyebutkan sesuatu atau mengatakan sesuatu dalam hati, Allah Maha mengetahui. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Jadi jangan merasa aman, jangan merasa tersembunyi. Karena bisa saja orang tidak tahu membicarakan orang itu. Si eta anunya. Itu tak apa, padahal Allah itu Maha tahu getaran hati itu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakannya. Sebagaimana halnya seseorang yang menciptakan sesuatu dan lebih dari itu. Anu nyieun bala-bala anu paling apal eta pasti eusia bala-bala teh nu nyieun bala-balana. Dimake engkol ke uyahna sabaraha sendok teh ke segala macam, itu pasti yang lebih tahu adalah yang membuat bala-bala. Dan Allah Maha Pencipta, artinya Maha tahu apa yang diciptakan, termasuk gerakan hati kolbu kita. Hati-hati dengan itu, karena itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Fuad namanya, mata hati. Orang ngageun tes naon gitu apa. Kadang-kadang kita sholat, kadang-kadang kita sholat, coba maknakan kita sholat. Benarkah kita di situ sholat? Jangan-jangan kitanya hanya fisiknya saja. Bahwa ketika misalnya kita menyatakan subhanallah maha suci Allah, hati kita tidak mengatakan itu. Ketika kita misalnya minta ampun, wa'fu anni, kita sebenarnya tidak minta ampun. Hati kita sedang membayangkan pekerjaan-pekerjaan di kantor misalnya. Bisa saja badannya berangkat ke masjid, ruhnya, jiwanya berada di rumah. Gitu kan? Bisa saja ketika misalnya kita sembahyang duhur di kantor ini, terdengar suara adzan, kita berangkat ke musola, bareng-bareng musola. Badannya ke musola, hati pikirannya masih di meja ini. Jika kamari gini meresan arsip loba teuing. Wah. Halah kumaha ieu. Salat badanna mah salat, tapi pikirannya masih di dia. Dia teh asa nu kaliwat, nu sabaraha nya. Nah. Iya kan? Berarti itu kita salatnya salat zombie. Awakna wirigig sholat, sementara pikirannya masih tertinggal di meja, masih tertinggal di pasar, masih tertinggal di rumah, masih tertinggal di mana, seperti itu. Cingsa kalian sholat mah bawa tuh. Udah sih tinggalkeun we urusan pertengahan tinggalkeun na meja, tinggalkeun na meja. Ulah dicasana ke mushola. Ieu mah da emut atuh can aya nu ngusulkeun eta RKPBM padahal mah sanes tugas abdi teh eta teh tugasna eta ngagerenang beudeui si dina salat. Nah, jadi ke abdinya padahal mah eta teh sanes tupoksi abdi ada padahal gitu. Berarti dia badannya doang tuh yang salat. Apakah kita pantas sebut kita salat? Kita cenah kita teh kan urang. Padahal da bukan kita. Awakna unggul, kita na di mana gitu kan seperti itu. Dan Allah hanya mencatat amal yang bersama hatinya di situ. Nyakeun we. Keun udah urang diajar ieu. Urang mah diajar ieu, urang diajar we da. Soalnya begini, baginda Rasul telah memberi resep di situ karena tahu baginda Rasul itu tahu nanti umatnya salatnya seperti apa, beliau tahu. Maka muncullah hadis. Dari hadis itu diamalkan oleh Imam Syafi'i bahwa menyatakan bahwa ketika kamu dalam salat kamu belok kiri, belok kanan, segera balik lurus lagi. Ya. Ketika Allahu Akbar kita fokus, Allahu Akbar, di situ ada niat usolli ba'da duhri. Ingat dirinya nama, ya Allah, saya bersolat kepadamu 4 rakaat salat duhur. Ingat, ceprot. Allahu Akbar. Nah, begitu masuk doa iftitah, begitu masuk doa Al-Fatihah, ngagalieun tah. Ingat kana pegawaian, ketika kita sudah begitu segera kembali lagi. Lurus lagi jika orang kendaraan motor gini. Gulang galau itu galau alempeng deui. Begitu saja karena kita sedang belajar perasa makanya di ujung deh astagfirullahaladzim ya Allah, mohon ampunkan. Terima salatku ya Allah. Karena aku sadar salatku itu lalai gitu. Lalai salat abdi teh. Cuman minta aja kepada Allah di situ. Kita jangan merasa jongjon gitu, aing tenang di salat. Tenang. Aing mana tadi salat di mana wae. Kadang-kadang itu sampai lupa rakaat. Ieu teh rakaat kedua katilunya. Ai sieun ti kumaha tuh salatnya gitu kan. Ya.
Itu hati-hati ya, urusan dunia itu kadang-kadang bisa melalaikan seperti itu. Simpan saja urusan sholat itu. Kalau silakan sholat minimal cing 5 menit malah mampu sholat 5 menit, cing atur 10 menit malah sholatnya 10 menit. Kita sholat berapa menit? Sampai dianggeus. Sampai dianggeus kadang-kadang gitu kan. Akhirnya cing atuh saeutik eta mah usahakan untuk fokus. Usahakan untuk fokus. Tapi ikhtiar kita untuk fokus juga tidak berdiri sendiri, Pak. Ingat, usaha untuk fokus tidak berdiri sendiri. Artinya orang, nggak bisa begitu juga. Kita harus juga menjaga hal-hal lain dari sisi itu apa sebelum sholat. Berarti bisa dibayar kan warung deh. Nah, itu juga bisa melalaikan sholat. Ulang tadi kasalaki, rada seetik radanya bread, dosa, geus minta hampura can. Kalau ternyata belum minta maaf, dosa itu akan terbawa dan itu akan melalaikan sholat kalian. Asli itu. Makanya sebelum sholat minta ampun dulu, ya Allah ampunkan dosa-dosa hamba ya Allah. Dari tadi sejak subuh sampai lohor banyak dosa hamba ya Allah ampunkan ya Pak. Pasti dalam sholat duhur kita akan dibimbing oleh Allah untuk khusyuk di situ. Dari asar ke lohor ke asar juga sama. Ketika kita zuhur ke asar mungkin ada dosa-dosa yang terasa dan tidak terasa, sengaja tidak sengaja minta ampun dulu ya Allah ampunkan dosa hamba ya Allah. Dosa mata hamba, dosa lisan hamba, dosa tangan hamba. Dosa apa saja minta ampun dulu supaya kita dalam sholat asar menjadi khusyuk, tidak bersendiri Pak. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah selalu memandang kita dari berbagai sisi dan tidak pernah lalai sedikit pun Allah memandang kita. Ada malaikat raqib ada di situ. Ada malaikat yang khusus melihat orang yang sholawat. Ada yang khusus orang melihat membaca Al-Quran. Siapa saja yang baca Al-Quran dalam majlis, Allah menugaskan malaikat khusus. Bukan lagi malaikat. Sekarang kita dihadiri ribuan malaikat di sini, tapi ada satu malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah, yaitu satu malaikat yang mencatat kebaikan kita yang dalam majelis seperti itu. Luar biasa. Moal tak kamari budaya sirapat di BKPD mau dicatat ke malaikat eta ada urusan dunia atau urusan non kemarin teh evaluasi APBD 2002 moal itu mau dicatat moal. Berdua itu ya. Mau dicatat. Tapi yang dicatat malaikat ini majelis ini. Majelis ngaji ini. Gitu kan. Yang nanti akan menjadi perhitungan kita menjadi pemberat level luar biasa. Yang level luar biasa mah 5 menit, 10 menit samemeh kumandang adan geus ngagarejag. Mau berartinya tepannya. Tah. Dengan niat dia sedang menunggu sholat berikutnya, maka dia akan mendapat perlindungan di padang mahsyar nanti. Kebayang di air depannya batur engkal-engkalkan panas, disorot panas segala macam, urang di handeupeun tangka anu ngagalebuk teh ieu geuning. Allahu akbar. Teh kan? Hayang teh. Itu di padang mahsyar dan itu akan diperlakukan seperti itu ketika orang yang menunggu sholat dari sholat yang satu ke sholat yang lainnya ngadaguan. Menunggunya tidak dihitung di situ yang Allah Maha Pemurahnya di situ, Allah Maha Baik di situ. Apakah nungguan sejam, nungguan 2 jam itu menunggu dari sholat yang satu ke sholat yang lainnya. Rek nungguan sadetik ge termasuk menunggu. Rek adan sadetik deui. Jol ya nunjung atasan sholat, long adan padahal kakara sadetik dia termasuk kategori yang menunggu sholat. Begitu baiknya Allah. Cing atuh orang sholat can bener, ngaji can bener, naon can bener, atuh orang asupan kategori kelompok eta baik banget. Itu kan. Jadi sebelum bekerja teh begitu ngares teh asri teh. Meres segala macam. Mau bekerja tutupkeun. Bari ngantosan adan. Masuk dalam kategori itu, Pak. Kau mau bari ngoloyong ka cai mah, kau mau abdas segala macam. Da can adan entos nateban. Awios abi mangantosan. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb. Baginda Rasul tersenyum, Pak. Baginda Rasul tersenyum dengan begitu. Malaikat langsung mencatatnya 100 nilainya. Itu. Excellent. Superior, luar biasa. Pisan luar biasa lagi. Ya. Gampang tuh. Asa gampang. Tapi udah berat itu. Kau mau menuju merasakan arsip ke kamar gua, arsip ngayah, segala macam, aduh, itu, gesrek ada segala macam, baca ngobrol di kami, jadi apa ngobrol di dia kan, wadong, ada segala macam, itu kan secara alamiah gitu ya, secara alamiah gitu kan. Kita maksud saya, mari kita saling mengingatnya, saling mengajak, begitu terdengar suara ada di luar, sebelum ada, saling mengingatkan.
Sudah beli loh teman ya, segala macam. Simpan, dah hanya beberapa saat. Segera wudhu, segera sholat, kemudian setelah sholat sunat, zikir, balik lagi. Kerja lagi. Gak ada yang rugi di situ. Rugi tuh, nggak rugi bisa. Beruntung malahan betul-betul. Tapi berat, ya. Karena setana galede. Gitunya, gede setana gitu. Apalagi sekarang kita sudah ada majelis seperti ini. Setan lain bakal ngurangan. Kamari mungkin anu ngagoda ka kecamatan Cibedes pangkatna kopral. Da kadang-kadang teu digoda ge, atuh digoda orang Cibedes mah. Ngajar dog kita masalah segala macam. Itu kan gitu. Ada dog we segala macam. Cek kaptenna teh. Geus, mantep ge sorangan anak ge karena itu cari cing gitu. Begitu ada majelis turun tah. Anu tulak hiji, tulak dua, turun kapten, kapten ngagoda ka urang, ulah ngaji, ulah sholat, terus kapten segala macem, teu kuat kene kapten, langsung naik mayor, turun ke mayor supaya ngagoda orang kecamatan Ciberes. Geus mulai tah kamari, biasana urang ngajar rembeg, ayeuna saeutik. Geus mulai tah, soalna nu ngadoana lain laptop deui lain, kapten nu ngagoda setan. Isuk mayor ngagoda teh, engke ngaji teh tinggal duluan. Nu ngaji teh tinggal di luar. Turun ke bintang hiji brigjen, nu kabeh nu ngaji. Jangan dikira ketika kita sudah mendekat ke Allah, Allah akan membiarkan untuk menguji. Tidak, Allah akan menguji. Ahsiban nasi ayutraku wa qulu amana innaha la yuftanun. Artinya, jangan mengira kamu telah menyatakan aku telah beriman ya Allah. Apakah kalian tidak diuji? Ya, pasti diuji. Pasti diuji. Semakin kuat, semakin levelnya terus naik, maka semakin tinggi setan yang menggoda, maka semakin tinggi kita derajat seperti ini. Mata ulang pak kuat we. Kan batu numbungan teh naon keun be antep. Paling ke TPP-na mau ditaruh tangan bae. Paling SKP-na beureun ditahan. Seperti itu. Dan secara batiniah mah hayu atuh da ayu dia. Udah abdi teh ngajak ka surga, tuh lagi teh ka neraka biasa si amat, bukan? Ya, gitu kan. Jadi seperti tadi saya tunggu kan jam 8 can aya kene nakol ya antep teh heula teh. Tingali lewat 10 menit can aya kene nu hareudak melinget tah. Tingali geus 22 menit ngagorejag aya. Kumaha ieu teh setanna gelede amat ieu unu sadar. Bisa na umi teh kecek-kecek. Pak bari ngaos heula. Bari umi teh aya mah gitu kan atusan ku abi teh. Jadi berat gitu, jadi berat rek ka mejaan teh gitu kan. Nah, itu nama manfaatnya. Kalau berkaitan dengan kebaikan, harus ada keberanian. Karena justru itu mengajak itulah. Seseorang mengajak untuk kebaikan, dia dapat 2 pahala. Pahala dia melakukannya sendiri dan pahala mengajaknya. Dan orang yang diajak tidak terkurangi pahalanya. Luar biasa. Jadi kita sudah sepakat kan jam 8 kita ngaji dulu setelah pinjar. Nah, nanti setelah itu bekerja sambil saya melakukan briefing seperti itu. Jadi ini jangan kendor, jangan gugur gitu. Ulah ele urang teh, ulah ele. Ya, jadi saya minta teman-teman terus istiqomah melakukan ini demi kebaikan bersama sehingga kita paling tidak dalam kesiaran kita ini dibimbing. Saya sampaikan sering itu dalam berbagai kesempatan kan bahwa kita ini paling tidak, kita bukan sombong, bukan ria, bukan ujub. Kita berterima kasih kepada Allah telah diberikan hidayah can gawe ge urang mah dalam kondisi wudu luar biasa eta. Dan tidak dimiliki oleh ASN ribuan yang lain, sok tanyakeun ka kontrol lain tanyakeun. Duka teh di Purbalatu duka masih duka teu. Hampir 2 tahun setengah, 2 tahun 2 bulan di Purbalatu konsisten tuh semuanya seperti ini. Tapi enggak tahu ketika saya beli apakah dilanjutkan atau tidak. Dengan ada informasi Pak kadang-kadang aing geus posisi gitu. Jadi artinya bahwa jangan hanya karena ada pemimpin, ini harus menjadi suatu kebutuhan. Da hanya butuh melakukan saja seperti itu. Dan kita kalau ada yang hilaf, ya ingatkan gitu seperti itu ya. Ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita saling watawasau bil haq watawasau dalam menuju kita mendapatkan ridha Allah. Karena kalau tanpa ridha Allah, pekerjaan kita hari ini pun tidak akan mudah dilaksanakan. Berbagai kemudahan bisa akan diperoleh ketika Allah ridha seperti itu. Oleh karena itu, ya kenapa tidak kita juga lebih banyak mendekat kepada Allah dengan cara ibadah mahdoh dan birobah seperti itu.
Itu ya teman-teman yang bisa kita bahas pada hari ini. Sebenarnya kalau lengkap saya ingin saya menyampaikan ini masih banyak yang saya amati agak salah dalam fikih sholat itu. Dalam fikih sholat seperti misalnya dalam mengikuti imam. Itu patokan mengikuti imam itu disebut tumaninah itu kan ada berkaitan dengan imam itu untuk ditaati dan diikuti. Ditaati itu artinya naon dipegang ku imam turutan, diikuti. Imam ruku, imam sujud, ulah imam ruku, imam mana sujud, gitu kan? Imam ruku cicing wae sih, berarti kan dia tidak taat. Kemudian ikuti lain marengan, lain miheulaan. Imam marengan kadang-kadang imam Allahu Akbar, milu mareng Allahu Akbar. Gitu mah. Dan yang maksud mengikuti mah setelah itu mengikuti. Jadi apa patokannya setelah itu ketika dia sudah ajeg, sudah permanen diem imam baru ikut. Dan patokannya di kata-kata Allahu Akbar. Ketika seri Allahu Akbar baru imamum ikut. Allahu Akbar ruku, maka baru ikutin ruku. Allahu Akbar sujud, baru sujud. Imam bareng jeung imam ruku nuturkeun. Ya eta mah atuh lain ngikuti gitu mah, marengan. Dan itu salah dari fikih sholat seperti itu. Satu. Kedua, ketika ada mumparid. Itu kalau ada misalnya hanya berdua, maka posisi yang mengikuti sejajar di sebelah kanan makmumnya. Tong di belah kiri. Entah mundur deh. Orang mah kadang-kadang sok disini kebiasaan. Imam di dieu nya, makmum di dieu. Nah jadi mundur. Bahwa itu ketika imam di depan itu ketika memang lebih dari tiga, itu baru imam di depan, makmumnya di belakang. Kalau posisinya berdua saja, ada imam, ada makmum satu orang atau imam dua orang, maka sejajar itu. Itu sifat sholat Nabi seperti itu. Dan kemudian kalau yang mumparidnya pertama, maka harus posisinya sebelah kanan, lurus sama-sama. Kalau datang yang kedua, maka dia harus mengambil posisi sebelah kiri, lurus. Ketika datang yang ketiga, kasih komando, tepakan, tek tong tarik teuing di nepakna teh, ieu nepakna pipi. Tok. Atuh batal langsung. Maka yang dua mundur, di sini yang ketiga disimpan, udah selesai. Itu yang ketiga. Selanjutnya harus ketika yang keempat datang sebelah kanannya, kelima datang sebelah kanannya, keenam datang sampai batas habis sop. Ketika batas habis sop habis, maka barulah dia ke kiri. Ya mau orang masa menahna wae di mana? Salat itu ada ketentuannya, Pak. Ada syarat rukunya, ada etikanya, ada adabnya. Temen bisa misalnya imam di dio, celang we sorangan di dia jauh, nggak bisa. Harus sempurna sopnya di situ. Istawu supakum, luruskan rapatkan, lurus rapat, tinggal rapat. Yung panggang-anggang jeung nu ateul gini anggang deui suku dikitukeun deui. Gitukeun atuh cing harus salat. Termasuk ibu-ibu ya. Bedanya antara sop dengan ibu bapak-bapak itu, sop yang terdepan adalah sopnya para malaikat di situ. Maka yang terbaik sop bagi laki-laki adalah terdepan. Dan yang terbaik bagi perempuan paling belakang. Ulah paheula-heula ibu kade lamun salat teh. Paheula-heula pahareup-hahareup salah. Sop yang terburuk bagi ibu-ibu belakang terburuk. Yang terbaik adalah yang paling belakang. Maka semakin ke depan semakin derajatnya kurang baik bagi perempuan. Termasuk di sini Umi, ini saya minta nanti ada kompat ada satro. Sing atuh sakali urang keur digawe mah nya urang bisa kieu tah. Ai keur salatna teu bisa eta perempuan lihat laki-laki depan tuh enggak bisa. Makanya ada surat harus salat Imran lihat ada satroh. Satroh itu pembatas penghalang sehingga perempuan tidak bisa lihat laki-laki. Sing atuh sakali keur salat mah ulah ningali keur bergawe di kieu. Karena itu menjadi pembatal di situ. Gitu kan? Karena bukan apa-apa. Ketika perempuan tidak ada batas sholat dengan laki-laki, khawatir melihat seseorang yang kemudian orang itu dia sukai muncul sholat Nabi meni indah. Oh mau ngabayangkeun, aduh eta. Jangan itu kan, nah itu maksudnya harus ada pembatas itu satroh itu pembatas adalah itu. Ya, jadi harus ada penghalang tuh ibu-ibu tuh. Banyaklah fikih-fikih sholat, adab sholat, etika sholat yang harus dipenuhi sebetulnya tidak sembarangan seperti itu. Jadi kita bahas ulang lah karena ini banyak kadang-kadang karena kita menyempelekan fikih ya. Lah, nu penting hate ya Pak. Aduh.
Yang penting hati itu bagi yang pikirnya selesai. Bagi yang pikirnya hatam, bagi selesainya hatam bisa gelor pengis apik, tak karek lumpat kena ilmu batin. Iya macana naon salat amburadul, wudu amburadul geus lumpat kana batin. Gelo. Itu maka jika kieu keun we Pak teu kedah tuang we. Anu penting ngawareg we. Kalau itu kudu dahar cenah penting ngawareg we jadi seperti itu kan sarap kan. Erek wareg kumaha dahna ge henteu atuh. Bagaimana ilmu tarikoh batinnya kuat kalau ternyata sholatnya amburadul kene kan begitu. Karena kita hidup dalam zahir sebetulnya. Ya, saudara-saudara, nanti kita bahas di dalam kesempatan yang lain berkaitan dengan apa ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh ini supaya paling tidak kita bukan hanya kita memperoleh dunia hari ini, tapi alhamdulillah kita mendapat sesuatu yang kita bakal untuk akhirat kelak. Sebetulnya benar datangnya dari Allah dan Rasulnya yang dibimbing melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kalaupun itu salah apa yang saya sampaikan hari ini itu karena ada kebodohan dan kenaipan kearifan kefakiran saya selaku manusia seperti itu. Walau alam bisawab itu yang berbahasa selain kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.